boleh kita boleh dibuka ke pertanyaan. Jadi udah beberapa pertanyaan sudah masuk di dalam chat ya. Gitu. Yang pertama, dalam kondisi tubuh seperti apa kita harus lakukan tes COVID. Gitu. Bisa langsung saja mungkin. Atau mau saya list pertanyaannya, mungkin ada. Boleh, mungkin di dulu Mbak, saya nggak ini. Tadi ada juga yang menanyakan tes apa saja untuk proses tahapan untuk bisa dipakai umum. Tadi baru saja dijelaskan ya, untuk NESA tadi baru saja dijelaskan, jadi mungkin pertanyaannya sudah terjawab. Mungkin yang pertama tuh dalam kondisi tubuh seperti apa kita harus lakukan tes COVID, lalu langkah apa saja gitu ya yang bisa kita lakukan atau kita harus konsumsi apa sih gitu untuk cegah COVID, sementara masyarakat sangat rileks gitu, nggak ada sense of urgency-nya di area protokol COVID gitu. Sama mungkin yang ketiga pertanyaannya, bagaimana pendapat Mbak Nur terkait herd immunity concept gitu. Gitu. Baik atau bisa dilakukan atau tidak? Silakan. Oh ya. Ya, satu dalam kondisi seperti apa kita perlu tes COVID itu kalau kita merasa perlu, Pak, mestinya sebenarnya kita bisa tes kapan saja. Dan yang paling urgent adalah kalau kita merasakan gejala simptom gejala simptom COVID-19 gitu ya. Jadi misalnya demam tinggi beberapa hari atau apa. Nah, tapi saya membaca di beberapa jurnal bahwa simptom itu sekarang ini sudah mengalami banyak sekali perubahan. Bahkan ada yang sama sekali tidak menunjukkan simptom apa-apa. Jadi tes itu sebaiknya mungkin kalau kita bisa mandiri tes ya tes saja supaya kita yakin bahwa at least kita yakin kita tidak membawa virus yang bisa menulari orang lain, walaupun tetap protokol kesehatan itu tetap dijalankan. Nah, jadi utama tes itu ya kalau kita mengalami simptom, kemudian yang kedua kita ada atau dekat dengan orang yang terinfeksi, yang kita tahu. Biasanya kan kemudian kalau ada yang terinfeksi dekat kita kan kalau di Indonesia kemudian kita langsung dicari kan, diurut-urutkan gitu ya. Misalnya kalau di UGM itu juga ada ini ditelusur gitu. Nah itu wajib tes supaya kita yakin. Tapi kalau kita mau lebih safe lagi ya kita sendiri tes mandiri gitu kalau misalnya mau memastikan. Nur, ini mumpung lagi mumpung lagi jelasin tentang tes ya. Itu tes mana gitu yang lebih akurat antara tes rapid, swab, immunoassay atau bagaimana dengan PCR full test gitu. Jadi ini mumpung lagi ngomongin tes PCR itu yang paling qualified karena dia mendeteksi RNA. Mendeteksi RNA virus, supaya kita ada RNA virusnya atau tidak dalam tubuh kita. Kemudian kalau rapid test itu misalnya kita negatif atau reaktif, tapi misalnya kadang-kadang juga akan mengeluh, aku reaktif tapi kok nggak positif ketika di swab gitu kan. Nah itu kan karena yang dicek antibodi kita. Antibodi kita kan bisa aja kita sedang melawan yang lain kan antibodi kita juga naik. Belum tentu antibodi itu antibodi yang karena COVID-19. Jadi kalau saya yang paling mendeteksi RNA yang ada di dalam RNA virus. Jadi kita jelas itu yang dilihat RNA virusnya. Jadi kalau rapid itu kan antibodi ya. Walaupun kalau kemudian kita reaktif ya kita ini dulu cepat-cepat tes PCR kan untuk memastikan bahwa apakah antibodi kita itu positif atau reaktif terhadap COVID atau yang lain. Baik. Tadi kalau kondisi tubuh seperti apa yang lakukan tes itu kita bisa tahu ya. Kalau di Indonesia ada ya
list tanda-tanda COVID gitu, di gejala COVID yang perlu dicermati masyarakat, apakah di Indonesia ada dan tersosialisasikan dengan baik gitu. Ada Jadi sih orang tahu gitu kalau saya seperti ini. Kayaknya disosialisasikan ya, apa misalnya demam berapa hari, batuk dan lain sebagainya. Itu saya kira itu disosialisasikan di Indonesia, ada sosialisasinya. Oke. Maksudnya sosialisasinya dapat ya di Ada, TV, iya, di ada, apa gitu. ya, Oke. ada. Jadi mungkin Bu Mariati bisa cek juga gitu list ke apa terkait dengan kondisi tubuh seperti apa yang kita harus lakukan tes COVID. Kayaknya paling utama demam lebih dari 37 gitu kan, kemudian batuk berapa hari, yang paling ini kan tidak berasa, tidak bisa merasakan, kehilangan indera pengecap dan penciuman. Oke. Itu Salah satu itu Q-nya ya. Ya, itu disosialisasikan dengan baik di Indonesia. Baik, ini tadi pertanyaan yang terkait dengan herd immunity konsep itu. Bagaimana menurut Mbak Nur? Saya tidak dalam kapasitas menjawab itu ya, karena itu dari epidemiologi. Jadi sebaiknya ada yang lebih kompeten untuk menjawab itu. Oke, baik. Karena ya jawaban kan ya apa ya, sekarang ini kan Indonesia itu kisruh dengan banyak orang yang bukan ahlinya tapi menjawab. Bicara. Ya, jadi saya berusaha untuk tidak, ya saya punya pendapat sendiri, tapi kan itu bukan pendapat saya sebagai expert yang untuk urusan herd immunity itu ya, mungkin orang dari epidemiologi itu mereka lebih pas untuk menjawab itu. Kalau saya misalnya obat apa, herbal apa gitu, saya jawab. Baik. Ini juga ada yang bertanya, merefer kepada ada artikel di Republika gitu, tapi pertanyaannya itu kalau dipercepat gitu ya proses pembuatan vaksin dan obat gitu ya, apakah bisa, itu satu, dan kedua apakah berbahaya atau tidak? Yang dipercepat itu adalah proses drug discovery dan development-nya, itu di skip. Obatnya tidak ada yang dipercepat. Uji klinisnya maksudnya dipercepat. Jadi misalnya yang saya sebut tadi repurposing obat itu obatnya sudah ada, sudah diproduksi, kemudian dipercepatnya itu tidak lagi melalui di discovery lagi, kan itu sudah ada di uji hewan, obat itu sudah aman dipakai manusia gitu ya. Jadi sekarang ini ujinya apakah ini efektif untuk COVID-19, makanya ujinya langsung ke fase klinik fase 3 misalnya. Saya tadi yang saya contohkan remdesivir itu kan udah untuk antivirus, tapi untuk anti HIV kayaknya. Nah, itu kan jelas dia udah aman, fase klinik 1, 2 atau praklinik sebelumnya sudah semua dilewati, jadi tidak perlu kita ngulang lagi. Jadi sekarang ujinya adalah apakah ini efektif untuk COVID-19, sedangkan dia aktif untuk virus yang lain, kan gitu. Jadi sama sekali bukan apa bahaya dipercepat, sama sekali tidak. Kita memutus rantai discovery dan development itu langsung ke klinik karena itu obatnya sudah diketahui dulu. Gitu. Ya. Baik, ini juga ada yang bertanya, setahu saya setiap penyakit butuh herd immunity yang berbeda. Berapa persen yang dibutuhkan untuk COVID-19? Itu saya juga tadi nggak menjawab. Oke, tadi itu karena kaitannya dengan ahli epidemi ya. Bukan bidang saya. Baik, ada lagi yang Tesi mungkin bisa cek ya, ada lagi yang belum terjawabkan, dicatat di dalam chat. Sebentar. Oke, ini kalau ini ada Bu Penny nih, vaksin halal dan vaksin tidak halal untuk COVID ini ya.
dari Bu Penny. Maksudnya tidak halal, vaksin ada ya yang nggak halal? Ya, maksudnya itu vaksinnya dari ini babi gitu. sudah mulai Tapi kan diributkan nggak dimakan. sekarang. Ya, itu sudah mulai banyak diributkan sekarang karena di sini ada part bagian dari zat tambahan yang ada di dalam itu berasal dari babi mungkin ya, tapi terus terang untuk saat ini saya belum tahu karena kan kita belum mau rilis vaksinnya aja, masih uji klinik ya kan. Jadi kan kita belum tahu mana nanti bakalan vaksin dan vaksin mana yang mau dipakai dan itu formulanya yang ada di situ apa saja selain dari part virusnya. Jadi kalau Bu Penny maksudnya vaksin halal dan vaksin tidak halal, itu tadi vaksinnya ada mengandung unsur itu sepertinya perdebatan yang sangat ya untuk beberapa orang itu prinsipil ya, tapi kalau udah antara hidup dan mati saya rasa gitu. Dan itu menjadi pilihan pribadi ya. Kalau saya kalau vaksinnya nggak halal tapi bisa bikin saya hidup ya bagaimana nanti saya minta maaf sama Tuhan aja kan gitu ya. Gitu. Tapi itu saya. Ya, Mbak, kalau saya pakainya bahwa dalam kondisi darurat apapun bisa dipakai. Tuhan maha pemaaf gitu ya. Kalau saya seperti itu ininya. Jadi ini darurat gitu kan. Seandainya memang benar bahwa ini personal saya loh ya, jangan di refer apa ini bahwa ini dalam kondisi darurat dan kalau misalnya benar itu vaksin ada babinya, karena kalau sampai sekarang saya belum tahu benar ada part dari babinya atau tidak. Tapi kan ini dalam kondisi darurat. Ya. Ini juga ada yang nanya. Saya personal sih. Ya. Ini ada yang nanya, kalau orang gitu mengkarantina diri sendiri selama 14 hari atau 2 minggu gitu, apakah dia masih perlu untuk cek gitu karena selama karantina ternyata dia baik-baik aja gitu, apakah masih diperlukan untuk tes gitu COVID ini? Perlu, tetap perlu. Oke. Iya, jadi untuk memastikan karena misalnya kan ada bagian orang yang tanpa gejala kan, karena justru tanpa gejala itu makanya perlu dipastikan bahwa dia tidak membawa virus dari tempat-tempat daerah hitam atau daerah marun, daerah merah. Oke, jadi tetap perlu dilakukan tetap perlu tes ya dengan demi alasan amannya. Jadi kalau dalam hal ini dalam case pandemi ini kita mikirnya tuh safety first. Safety first itu ya tidak hanya kita makan apa, minum apa untuk COVID, safety first yang diutamakan. Tapi juga ini karena kan kita juga nggak tahu kan lebih amannya ya tes aja kan gitu buat lebih amannya. Oke, tadi ada bertanya ini apa ada yang klaim penemuan obat COVID pertama di dunia itu sebenarnya apa gitu, lebih ke politik atau gimana? Tapi kalaupun iya, kenapa bagaimana gitu sikap dari para saintis ini gitu? Apakah gitu ya ada advokasi untuk memastikan ini yang padan dobos ini nggak keterlaluan gitu misalnya? Kalau reaksi saintis jelas banyak ya. Saya termasuk bereaksi banyak sejak di awal. Jadi misalnya yang itu tadi saya sebut empon-empon corona, macam-macam itu banyak saya termasuk yang paling banyak bereaksi sejak di awal itu. Makanya itu mungkin saya nggak masuk TV. Enggak, bukan itu. Jadi jadi terus kemudian eukaliptus itu saya rasa saya bereaksi pertama kali justru sebelum Pak Menteri pakai kalung ya. Di awal itu waktu diwawancarai CNN itu saya sudah langsung bereaksi tentang eukaliptus itu. Kemudian clinical trial ini yang kedua ribut ini saya sudah meributkan sejak clinical trial mereka sejak klaim mereka yang pertama sebelum yang ini. Itu tadi saya contohkan ya bahwa obat yang dipakai dalam kombinasi pun itu sudah ditarik oleh WHO tidak boleh
lagi diuji klinik dan dia tetap diuji klinik. Itu itu yang itu. Terus klaim obat pertama itu juga bisa-bisanya orang TV aja ya mengklaim. Jadi ini berarti obat yang pertama di Indonesia ya Pak, ini ya gitu. Itu juga perlunya mungkin saya juga memikirkan Indonesia itu perlu juga wartawan atau wartawan sains gitu ya. Jadi dia tahu gitu kalau nulis tuh istilah yang benar itu apa atau mewawancarai itu benar seperti apa. Dan saya rasa reaksi itu udah banyak sekali tentang klaim-klaim. Nggak kedengeran ya? Maksudnya ya, belum ya, kedengeran di lapangan. Itu udah banyak sekali reaksi itu, dan misalnya publikasi hasil kliniknya itu, uji kliniknya itu apa kan tidak dipublikasikan. Sedangkan mereka-mereka yang uji klinik di luar, di yang lain-lain, saintis lain itu paling nggak dipublikasikan di England Journal Biomedical, itu kebanyakan yang buat untuk uji-uji klinik itu bisa dilihat di sana. Sekarang kalau terkait dengan empon-empon nih kan gitu ya, empon-empon, jamu gitu ya, part of it is also the local wisdom gitu ya. Sebelum ada COVID pun ini dipercaya sebagai bantuan gitu ya untuk memperkuat ketahanan diri terhadap penyakit gitu di dalam culture Indonesia. Nah, bagaimana pendapat Mbak Nur gitu ya? Apakah kalau kita minum empon-empon itu sebenarnya untuk apa gitu ya? Dan apa saja yang harus kita perhatikan untuk memastikan kesehatan kita tetap terjaga gitu? Karena natural atau tidak itu tetap ada residu di badan kita setahu saya ya gitu. Jadi bagaimana? Jadi ya satu, saya tidak keberatan dengan segala local wisdom kita, bahwa memang kita itu punya kekayaan yang banyak gitu ya tentang jamu dan macam-macam, dan minum-minuman, beras kencur, wedang serai, wedang macam-macam itu banyak sekali. Dan apakah itu ada manfaatnya? Iya. Tapi soal manfaat dan bahaya itu kan sudah diajarkan awal oleh Paracelsus ya, bahwa toksisitas dan khasiat itu berada pada tingkatan dosis atau ukuran. Jadi sesuatu yang ada manfaatnya tapi menjadi berbahaya jika dosisnya berlebih. Tadi saya mencontohkan jahe ya. Saya ini kejadian benar di kantor saya. Waktu di awal itu ada pegawai yang itu minum terus-terusan jahe merah. Akibatnya dia harus masuk ICU karena diare jahe merah gitu. Nah, itu ya apa? Itu salah satu bahwa saya tidak keberatan kita minum macam-macam, tapi jangan diklaim itu minuman anti COVID gitu loh. Saya keberatannya diklaim anti COVID. Kalau masalah empon-emponnya tidak keberatan, tapi diklaim anti COVID itu, karena kan pada waktu itu diklaim anti COVID itu kan tidak diuji sama sekali untuk COVID. Dari sisi saintifik loh. Jadi itu empon-empon ya empon-empon aja untuk minum, untuk ini, bahwa kita menjaga kesehatan bagian dari itu. Tapi kalau misalnya diklaim anti COVID, bahkan sekarang di internet itu ada wedang uwuh anti COVID. Sejak kapan wedang uwuh anti COVID? Wedang uwuh ya wedang uwuh gitu loh. Menurut saya wedang uwuh ya wedang uwuh, yaitu local wisdom yang harus kita lestarikan. Tapi wedang uwuh anti COVID itu kan menyesatkan gitu. Kalaupun iya ya itu harus tadi seperti saya bilang harus ada evidence-nya, harus ada mekanisme itunya. Itu ketentuannya gitu. Kalau kita mau klaim sesuatu. Terima kasih Mbak Nur. Ini dibuka saja karena sudah kita masih punya waktu 15 menit, tapi yang dari chat itu sudah tersampaikan mostly. Jadi saya buka saja, kalau mau bertanya silahkan raise hand gitu dan dibuka di unmute gitu ya. Jadi Anda bisa tanya langsung sambil menunggu gitu. Oh, ada
ada pertanyaan kalau dikaitkan dengan kasus reinfeksi, efektivitas vaksin nanti gimana kira-kira gitu. Jadi sebenarnya apakah kalau udah divaksin habis itu udah terbebas dan nggak bisa kalau udah reinfeksi gitu terus dia terkena lagi atau enggak gitu. Jadi apakah vaksin ini lantas membuat kita tubuh kita sehat dan kuat gitu dan tidak bisa terkena virus itu lagi atau gimana? Yang saya baca dari beberapa ini, tapi kan karena ini belum selesai ya uji klinik dari vaksin-vaksin itu ya, jadi saya tidak bisa memberi banyak keterangan, tapi dari yang saya baca bahwa vaksinnya itu mungkin juga tidak akan bertahan lama. Jadi tidak seperti kita di vaksin BCG sampai sekarang kita masih tahan gitu ya. Menurut yang saya baca itu mungkin vaksinnya kita perlu boostingan itu mungkin setelah berapa di boosting lagi gitu. Seperti influenza ya, gitu ya? Itu yang saya baca terakhir, tapi kita belum tahu karena memang uji klinik belum selesai dan kita belum tahu vaksin mana yang nanti bakalan dirilis ya kan tadi vaksin yang dalam uji klinik banyak sekali. Nah, kita nanti bakal kebagian vaksin RNA atau vaksin yang bagian dari virus atau apa kan itu nanti bisa berbeda-beda ininya. Baik. Silakan yang mau bertanya, yang sudah unmute. Saya lihat ada Ibu Dwi sama Dr. Waldi. Halo Dr. Waldi, apa kabar? Itu. Bagus, Dokter, bagus. kabar bagus. Apakah gitu ya? Saya mau tanya nih sama Dr. Waldi. Banyak nggak orang tua yang menanyakan, karena Dr. Waldi ini dokter spesialis anak ya, banyak nggak orang tua yang menanyakan apakah ada vitamin atau apa gitu yang secara praktis gitu di lapangan, atau banyak nggak orang tua yang terus memakai segala jenis cara untuk melindungi anaknya? Ya, sejak COVID ini rata-rata pasien selalu menambah waktu saya untuk bercerita mengenai COVID. Yang saya sebetulnya heran adalah kenapa pemerintah tidak mengkategorikan COVID ini sebagai bagian dari ISPA. ISPA itu infeksi saluran pernapasan akut. Kita tahu COVID itu perjalanannya juga akut, bisa 3 hari mati juga bisa. Sementara ISPA sendiri itu penyebabnya kan macam-macam ya. Mayoritas itu adalah virus. Di antara virus-virus yang saya baca itu 6 diantaranya corona. 3 yang jinak, 3 yang ganas. Yang jinak itu namanya saya tidak begitu hafal, tapi yang ganas kita tahu semua, yaitu MERS, SARS, dan COVID. Jadi seharusnya kalau kita mendekati pasien atau memberikan penjelasan pada pasien, ya ISPA itu kuncinya sama, persis. Nah sekarang dengan terjadinya PSBB transisi yang kembali ke era normal ini, pasien saya semua sekarang seperti dulu lagi, ISPA semua. Dan kita nggak tahu ISPA di sini itu ISPA COVID, apa non-COVID. Maka saya tinggal menerangkan saja sekarang bagaimana kalau itu ISPA. Protokolnya sama, COVID sama ISPA, jadi tidak ada obat khusus. Makanya saya juga heran ketika ada obat dicampur-campur antara antivirus, ditambah antiparasit, kloroquine, ditambah antibakteri, azitromisin. Rasanya rada-rada ada itu fakultas itu saya pikir. Dan saya tanya teman saya, bagaimana fakultasmu itu kok begitu? Aku izin wal. Nah, itu POM belum berikan belum memberikan statement kira-kira 3 hari sebelumnya. Tapi orang-orang di provinsi itu suka sekali karena ini karya anak bangsa, mati kita tuh. Dan akhirnya setelah POM bilang bahwa itu tidak valid, diam semua. Yang tadi ketawa-ketawa tahu kemana itu. Jadi sebetulnya pendekatannya ya ISPA. Kalau kita tahu ISPA itu bagaimana pendekatannya, ya sudah, begitu aja. Sama, persis. Cuma kenapa kok disendirikan COVID ini? Nggak tahu, ada pandangan dari Ibu Nur, kenapa kok COVID ini jadi spesial? Apa karena sangat menular? Oke. Apa karena sangat mati? Enggak juga. Mati cuma sekitar 5% kan ya? Influenza sama-sama buruknya. Cuma barangkali ada, saya pribadi sih ya, ada sedikit membedakan tuh dengan alasan-alasan yang bukan medis gitu, sehingga ya apa boleh buat lah. Itu sama seperti ini Bu, seperti tes cepat dan tes usap ya. Kan kita sepakat tuh tes usap yang sudah gold standarnya lah. Tapi kenapa kok mesti dengan tes cepat yang tidak ada gunanya, yang kesalahannya bisa 30%, 50%. Jadi akhirnya orang pakai klaim
boleh naik kereta api asal punya tes rapid atau punya tes usap. Loh, kok bisa dua-dua? Harusnya kan salah satu aja. Atau kalau misalnya nggak punya uang, ya sudah lah. Nggak usah naik kereta api, kan begitu. Tapi sekarang Bu Adi baca kan di Kompas tuh minggu lalu tes bodong itu. Tes bodong di Pasar Senen, kalau mau naik kereta api kita bayar 85.000 tanpa periksa darah, tes rapid negatif. Kan enak itu. Meriah, murah. Jadi kalau Bu Adi ada sedikit yang saya tidak nyaman mendengar. Kalau Anda mau keluar negeri, ini kejadian benar nih ya. Anda mesti tes PCR kan, tes usap. Kalau Anda dari rumah sakit swasta ditolak di Angkasa Pura, karena harus dari RSPAD. Anak saya ke bandara tanya, apa harus dari RSPAD? Karena dia berkepentingan, tidak ada yang jawab. Negara yang bersangkutan bilang mana saja. Nah, itu bagaimana? Jadi harusnya ke RSPAD, tapi RSPAD nanti dulu. Kalau Anda mau cepat, lain uangnya. 5 juta sekian, ditambah biaya administrasi 600.000. Kalau mau lambat 7 hari, 250. Rumah sakit swasta, 1.800.000 ada loh. Sementara di Doha, transit, tes usap 850.000. Ini gimana? Kan saya jadi tidak enak nih sebagai dokter kalau ditanya pasien gitu. Ya ini Bu siapa nih? Bu Adi yang paling suka marah-marah itu tak bilang. Marah-marah. Bu Nur, gimana Bu Nur ini? Ini masalah Anda bicara obat itu sudah jelas. Kita simpang siur di situ tuh. Masalah vaksin juga masih ada optimisme semu yang saya dengar nih. Ini masalah tesnya saja itu sudah sedikit bukan sedikit sih, agak banyak nakalnya nih. Alat tesnya udah dibeli banyak dok, jadinya harus dipakai. Jadi maksudnya kalau banyak itu harus habis itu. Nih pembantu saya Idul Fitri nggak boleh pulang. Tapi kakak saya pulang, kok bisa? 100.000 bayar di situ pintu pemeriksaan polisi. Mau apa? Dia pulang kampung kembali, mau tuh bawa COVID, nggak tahu, tapi dia pulang kampung. Sementara bantu saya, so sibuk kok mahal ya Pak ya? Murah itu, mau 1 juta. Pesawat 1 juta. Nah, yang gini-gini loh Bu Adi, yang di bawah karpet ini, saya susah ini. Nah, saya merasa dicederai ini kesehatan nih, tim kesehatan yang sampai jadi korban mati semua itu kan konyol itu. 89 orang mati, teman-teman saya. Jadi ini sebenarnya menarik ya, karena ada di Indonesia banyak sekali kepentingan di luar dari kepentingan kesehatan dan saintifik itu sendiri, dan mengambil market ya masyarakat. Nah ini kayaknya permasalahan bagaimana kita menjadi konsumen yang kritis dan cerdas ini menjadi sangat penting gitu. Saya melihatnya memang agak ini ya terkait tes itu tadi. Jadi ini salah satu reason gitu. Kenapa kok lu nggak pulang-pulang gitu kan? Saya kebetulan memang tertahan di sini. Tetapi untuk tes sendiri gitu, kalau di sini sebenarnya relatif gampang. Kalau misalnya kita mau pergi gitu, saya memastikan 3 hari sebelum atau 2 hari sebelumnya tes, dan itu bisa keluar relatif cepat. Cuman tadi kalau di Indonesia mau keluar negeri gitu ya 7 hari gitu, sementara kan ada kurun waktu juga tes tersebut bisa berlakunya gitu. Dan karena sedunia lagi khawatir, maka mereka mengambil langkah-langkah yang sangat preventif gitu. Jadi lebih ketat. Nah, ini sebenarnya merugikan. Jadi sebenarnya memang buat saya gitu ya, ini sesi-sesi seperti ini harusnya lebih sering gitu, supaya masyarakat bisa lebih mendengar gitu ya, seperti apa sebenarnya. Jadi saya tahu sekali, banyak sekali teman-teman yang lain juga melakukan di dalam bentuk yang lebih besar, misalnya webinar dan lain-lain. Tetapi intinya bahwa ini ada faktor X tadi yang
yang Dr. Waldi sampaikan gitu, itu yang menjadi sulit di Indonesia. Di Indonesia faktor X segala macam bisa diduitin ini di semua faktor kayaknya. Gitu. Iya. Padahal dampak mereka membohongi masyarakat ini kan besar sekali ke rakyat Indonesia itu sendiri gitu. Jadi kita nih sekarang sebagai masyarakat tuh mendua. Yang satunya itu sangat strict, nggak mau kemana-mana. Yang satunya ya tadi lah, lepas saja sudah, bohong semua itu COVID. Karena mereka merasa ditipu, merasa dikerjain. Ini contoh lagi mungkin ya, sebagai contoh nih Bu, mungkin Bu Nur bisa nambah-nambah lagi kalau bisa. Ini kemarin kita ada rapat sama RW saya itu baru meninggal ibunya, Mbak Yunya, kakak perempuannya. Lama sakit sudah, PCR negatif. Tetapi ketika meninggal harus dimakamkan secara COVID. Kan pusing ini kita nih. Akhirnya naik ke atas sampai ke direktur, baru bisa pulang ke rumah karena PCR-nya negatif. Nah kalau gitu bagaimana mereka yang belum jelas itu kemudian terjadi gitulah penganiayaan dan seterusnya itu. Lalu masyarakat jadi bingung kan, ini yang sebetulnya kalau sekarang saya dibegitukan, jangan-jangan nanti sana juga dibegitukan dan seterusnya. Ini yang mengganggu kita nih dalam membersihkan penyakit itu dari mana, dari keseharian kita. Bu Adi ada pengalaman begitu, mungkin bisa ceritakan kepada teman-teman. Ada ya. Argumennya gitu ya. Saya juga pernah sampaikan itu. Saya nanya gitu ke salah satu teman yang ada di pemerintahan lah gitu ya. Argumennya mereka karena diberlakukan seperti itu karena sedang pandemi. Nah saya bilang, lah terus pandeminya kapan selesainya kalau kamu begini terus gitu. Jadi itu kan akan menambah ketakutan masyarakat gitu ya. Masyarakat yang tadinya juga berusaha untuk menjadi konsumen yang kritis, lama-lama capek juga gitu karena sekelilingnya gitu ya, lebih kepada yang Pak Waldi bilang tadi, lebih kepada kita dibohongin aja dan akhirnya malah menjadi kontraproduktif gitu. Apapun yang dibicarakan, saya sepakat dalam hal ini negara gitu ya harus memiliki sikap yang lebih baik gitu. Terus terang dalam penanganan COVID ini negara agak slack gitu ya, dalam artian kurang cepat gitu dan kurang terkoordinasikan dengan baik, kurang ada satu suara yang kuat gitu ya, yang menjaminkan supaya rakyatnya tidak bingung. Sebenarnya sih itu aja gitu. Itu yang saya lihat memang kurang di negara Indonesia gitu. Ya ini kita harap Bu Adi bisa membuat kami semua ini solid ya untuk sama-sama satu suara gitu. Karena ya mungkin cara-cara begini nih yang bisa diperluas, diperlebar, disosialisasi, diseminasi sehingga info the mix itu enggak kacau balau gitu. Ini di sini ada Ibu Ira gitu. Ira Dias Paris Siregar gitu. Ini Anda bergerak di area KPI ya, yang tentunya banyak juga melihat iklan-iklan di lapangan gitu. Saya melihatnya juga selain media sosial yang bikin masyarakat kita dengan penuh dengan kepanikan gitu ya, karena kita juga masyarakatnya masih pendukung Bu Tejo dan Yuk Ning gitu ya. Nah ini bagaimana peran KPI gitu ya, salah satunya saya walaupun Anda di sini nggak berdiri di KPI, tetapi bagaimana pendapat Anda supaya media ini lebih baik gitu dalam memberikan public advertisement terkait COVID supaya masyarakatnya sense of urgency-nya dapat gitu ya, dan masyarakatnya juga lebih berkritis gitu terhadap apa yang ditawarkan di lapangan. Padahal iklan di awal pandemi gitu yang paling kuat justru adalah iklan dari obat batuk malah berkeliaran gitu. Silahkan Mbak Ira mungkin ada pendapat ini, saya todong emang ini gitu. Ada Mbak Reni juga dari Republika itu mungkin bisa juga gitu. Bagaimana peran ini nih media gitu ya di area ini untuk membantu karena memang udah parah banget gitu di Indonesia.
Silakan. Ya, Halo Mbak. Ya, silakan duluan Bu. iya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Makasih ya Bu Adi kesempatannya. Kalau yang saya ingat sih ketika di awal sekali Presiden itu mengumumkan bahwa bahwa sudah ada pasien yang positif COVID di Depok waktu itu ya. KPI sendiri langsung ngingetin tuh, langsung memberikan surat edaran kepada media, kepada lembaga penyiaran, baik TV dan radio, untuk tetap disiplin sama protokol kesehatan, terus juga nggak terlampau lebay ketika kayak kita tuh sempat nemuin yang namanya ada reporter TV itu pakai masker yang heboh banget gitu loh. Jadi ketika dia melakukan reportase, dia pakai masker yang full banget dan itu ternyata cukup bikin banyak komplain dari masyarakat gitu. Terus kemudian juga KPI juga memberikan warning gitu ya, warning bahwa kayak siaran-siaran televisi yang program-programnya mengikut sertakan penonton yang banyak itu udah harus dikurangin gitu kan, social distancing-nya juga harus ditaatin. Itu sih yang jelas di awal-awal sih kenceng banget dipesenin seperti itu. Dan juga kayak berita-berita hoax-nya itu berita-berita yang disampaikan kepada masyarakat itu diharapkan dari lembaga yang berwenang gitu. Cuma memang waktu di awal kan juga karena memang masih sangat baru banget, justru dari pihak berwenangnya sendiri juga yang suka ngasih data-datanya juga yang offside, kayak misalnya identitasnya pasien malah diumbar juga sama pejabat gitu. Nah itu sih yang dari awal udah diingetin. Cuma memang makin kemari ya dengan adanya adaptasi baru, industri kreatif, industri di media, di televisi kan juga tetap harus berjalan nih gitu loh. Memang TV ketika masa pandemi itu kita mulai sempat ngelihat lagi tuh yang namanya ada anak jalanan, terus ganteng-ganteng serigala gitu ya. Jadi program-program TV yang dulu-dulu tiba-tiba muncul lagi karena memang mereka nggak punya stok program baru gitu loh, Bu. Dan jadi yang mengharuskan, sementara kan ada banyak sekali pembatasan, sehingga ya efeknya juga ke masyarakat, ke anak-anak kita yang di rumah gitu, kita nonton TV. Selama pandemi ini terjadi peningkatan 25% penonton televisi. Terus kemudian juga anak-anak sendiri cenderung memilih screen time-nya juga meningkat gitu. Jadi ya itu yang kalau sama KPI minta diingetin lagi kepada TV untuk melakukan perlindungan buat anak-anak supaya tayangan-tayangannya itu benar, sama ya pemberitaannya jauh dari hoax. Itu dulu. Mungkin bisa juga belum ada di Indonesia mungkin ya jadi pool scientist seperti misalnya Mbak Nur Khasana dan rekan-rekannya, sehingga si wartawan ini gitu kalaupun dapat apapun dari narasumber gitu itu bisa cross check atau bisa ngecek gitu ke yang lainnya. Nah kalau kan susahnya sekarang narasumbernya ini, kalau tadi seperti yang Mbak Nur Khasana sampaikan, narasumbernya kan profesor doktor gitu dari universitas kesohor gitu, kan repot gitu. Sementara nggak semua saintis gitu memiliki integritas dalam melakukan research atau melakukan apapun gitu dengan baik gitu ya, dengan tertib secara saintifik. Nah mungkin ini Mbak Reni mungkin gitu bisa di-push sedikit ke para aktivis media gitu. Mungkin memang karena kalau yang dari seperti Mbak Nur Khasana mau berjuang sendirian juga nggak didengar gitu kan, jarang masuk TV juga karena yang beginian nggak seksi kan, gitu. Bikin pinter orang tuh nggak seksi gitu. Terus terang di Indonesia bikin pinter orang tuh nggak seksi. Jadi mestinya kita bikin ini Bu Adi, bikin tim cek fakta gitu Bu Adi.
Oh, Jadinya okay. lintas profesi gitu. Soalnya sekarang seperti kata Dokter Waldi tadi bilang ini pandemi ini lebih banyak aspek non medisnya ketimbang medisnya sendiri gitu. Kayak kita dari awal kalau aku merujuk itu pemerintah tuh harusnya lebih lebih bisa bertanggung jawab terhadap statementnya gitu. Misalnya kayak dulu yang di awal kita ingat ini nggak apa-apa gitu. Harusnya ketika itu memang pengetahuan terus bertambah ya. Ketika sudah mendapat informasi baru yang lebih jelas tentang COVID ini, harusnya pemerintah tuh dengan logo bilang, sorry kemarin gue salah ya, gitu. Ini nggak segampang itu gitu. Jadi kalau gentle enough tuh untuk bilang kalau gue salah, itu masyarakat akan ngeset mentalnya balik, oh iya ini sesuatu yang serius yang harus kita hadapi. Itu satu. Terus yang kedua, misinformasi itu terlalu banyak sehingga saya dari awal kebetulan memang di desk kesehatan jadinya kewalahan juga untuk mengikuti. Kita baca Fox News, baca CNN segala macam. Terus begitu ketemu dengan yang di Indonesia, misalnya kita ngambil dari kantor berita Antara, kita terkejut-kejut sendiri. Hah, udah ada obat COVID? Loh, kok gue ketinggalan ya nih gitu. Jadi reaksi spontan saya, makanya tuh dibilang wartawan itu kemungkinan masuk neraka duluan itu ya bener lah ya kayaknya, astagfirullah. Itu soalnya apa? Kita tuh jadi merasa bersalah Bu Adi kalau kita ternyata udah menerbitkan berita yang salah gitu. Kayak yang waktu obat COVID Dr. Suradi Laksamana dia dari TNI. Habis itu ternyata dari TNI bilang, "Oh, itu bukan bagian dari kami ya, itu dia sendiri." gitu. Habis itu ternyata kita urut-urut, ternyata itu si Hadi Pranoto. 11 mereka bagian dari timnya itu. Tapi ketika saya membaca dari kantor berita Antara, which is itu negara kita yang punya gitu, kita tentu menganggapnya sebagai trusted source gitu. Apalagi ketika dibilang ini sudah dipakai di Wisma Atlet gitu. Nah loh, kita merasa saya pribadi saat itu sebagai redaktur yang mengedit merasa ketinggalan, otomatis saya harus naikin itu berita dulu gitu. Baru kemudian saya minta reporter untuk mengecek. Nah, begitu juga ketika ada klaim-klaim dari Unair, terusnya kemudian yang lain gitu, itu kita jadi tergege-gege gitu loh Bu Adi. Jadi loh udah sampai ini ya, ntar dulu. Kita mikir, ini loh ini udah masuk jurnal belum ya, kok belum gitu. Saya lebih kaget lagi gitu setiap kali saya halo Dokter Waldi. Iya itu betul Bu Deni itu. Makanya saya minta konfirmasi ke teman-teman di Erlangga waktu itu juga. Ini betul nggak nih kok ada obat ajaib, saya bilang gitu. Wal aku malu Wal, jangan keras bicara. Loh gimana nih? Masuk koran, masuk TV, ada 3 orang tuh dari BIN, dari TNI, sama dari mereka itu bawa kotaknya kan, ada kotaknya, ada logonya juga, mati saya. Itu kalau research seperti itu saya kembali ke Mbak Nur Kasana ini. Ya. Research seperti itu jadi memberikan harapan palsu dan kita tuh digiringnya ke situ. Menurut saya yang paling membahayakan itu sekarang itu gitu. Itu dulu yang harus dibenahi, harus informasinya. Jadi bisa ada perbaikan di lapangan ya gitu. Ini saya ke Mbak Nur Kasana. Iya, ini gimana, Bu? Di UGM tentunya juga ada research seperti itu ya. Pertanyaan saya sebenarnya lebih general. Sejauh mana research tersebut menyertakan gitu ya, menyertakan para saintis yang memang terkait di bidangnya. Jadi misalnya kayak Mbak Nur kan ini memang khusus untuk nyari certain part gitu ya, terus lalu yang ke bagian kedokteran mungkin certain part. Ya, apakah ini research kolaboratifnya ini juga dilakukan beramai-ramai atau hanya pada kelompok tertentu gitu. Jadi ini juga menjadi penting karena di Amerika walaupun setiap universitas saling berlomba untuk melakukan research gitu ya, untuk bisa mendapatkan penanganan untuk COVID ini secara cepat, tetapi ada satu institusi yang memastikan research itu saling ngomong gitu.
Jadi contoh misalnya CDC itu ya, itu jadi setiap ini setiap universitas setiap kali ada riset apa dia akan ngomong. Jadi kalau misalnya si universitas A menemukan certain things gitu, itu akan dengan cepat di share ke beberapa universitas lainnya juga dan mereka berkomunikasi di area research tersebut. Nah, di Indonesia seperti apa gitu? Dari pandangan Mbak Nur ya untuk area COVID seperti ini. Karena kan nggak hanya dari bidang medis saja yang harus lakukan research-nya. Ini dalam case COVID ini, pemerintah punya konsorsium, ya, ada dari beberapa universitas besar, ada konsorsium yang digrup-grupkan gitu ya. Kebetulan UGM kebagian kita merilis itu rapid test itu, kemudian yang lain-lain mungkin saya belum tahu karena saya tidak berada di dalam konsorsium itu. Saya tidak ada di dalam konsorsium. Terus yang lain mungkin yang sekarang dari konsorsium itu ya yang saya tahu yang baru ini adalah uji klinik di Wisma Atlet untuk untuk stimulan. Saya tidak tahu apa, tapi yang jelas dari berbagai jenis obat, dari berbagai jenis herbal yang ada di Indonesia. Yang lain-lain sih ada banyak yang dengan BPPT, dengan LIPI, tapi saya juga tidak hafal semua. Tetapi yang perlu diketahui adalah sejak zaman dulu dalam histori di negara kita bahwa drug discovery itu tidak ada di Indonesia. Maksudnya budaya riset kita itu bukan drug discovery gitu ya. Industri-industri farmasi besar itu hanya membuat formulasi saja. Jadi drug aslinya itu bukan nggak pernah ada temuan dari Indonesia. Kemudian kita punya local wisdom ya, tapi sejauh ini riset saintis kita itu kan hanya sebatas pada ekstrak ini apa, tapi tidak pada main point-nya itu kandungan senyawanya itu sebenarnya apa, yang mengandung apa itu. Dan riset saya kan sebenarnya lebih banyak ke Amerika kan, saya jarang riset di Indonesia karena nggak ketemu yang klop gitu. Jadi kalau di Indonesia yang saya tahu itu, sehingga saya melihat bahwa budaya drug discovery kita itu lemah. Akibatnya ya seperti ini, banyak yang tidak memahami tahapan-tahapan dalam itu, ya contohnya dari universitas entah berantah itu yang mereka Universitas Rujak Cingur. Itu alma mater saya loh itu. Ya udah. Erlangga atau awas tuh. Nanti kualat. Ini ganting personal, hanya scientifically. Iya. Nah, itu kan dari universitas itu terlihat sekali bahwa lemah di dalam itu ya drug discovery. Kemudian tadi profesor yang saya menyebut ini anti COVID dari tanaman bla 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 bla. Itu juga karena lemahnya drug discovery, mereka tidak pernah melihat bahwa di dalam satu tanaman itu ada satu main yang paling aktif itu punya khasiat apa, punya aktivitas farmakologis apa gitu ya. Itu kan kalau di Amerika, kalau di tempat saya kerja dulu, National Center for Natural Product Research, itu kan satu tanaman itu dilihat semua isinya apa. Kayak tadi saya memperlihatkan kopi gitu ya. Ini aktifnya buat ini buat ini gitu kan. Kalau kita kan sangat lemah sekali. Kemudian tadi kebetulan kalau ada yang dari media, saya mau minta tolong, benar-benar saya ini minta tolong ya. Bu Reni. Kalau ada berita itu tolong disaring atau gimana ya, jangan langsung mau ngejar clickbait gitu ya. Misal ya ngejar konten. Kasus eukaliptus ini saya benar-benar ya. Kasus eukaliptus ini ya memang mungkin pemerintah nggak 100% benar menghandle COVID. Tapi itu diperparah dengan eukaliptus. Kenapa? Kemudian ibu-ibu itu meremehkan, kan pakai minyak kayu putih bisa gitu. Nah itu kenapa? Blow up dari media itu yang luar biasa bahwa ini bisa begini, bisa begitu. Terus
blow up dari media dan juga saintis yang berada di daerah abu-abu. Maksudnya ya mau selamat-selamat gitulah, nggak mau bilang loh nanti takut ya, nggak laku. dia bilang ini eukaliptus bisa untuk apa menganukan ISPA minyaknya bisa untuk melegakan apa tuh. Tapi kalau saya misalnya harus masker dikasih eukaliptus itu kan sesak juga. Ini ya. Maskernya dilubangi, Bu. Maskernya dilubangi. Oh, cakep. Ini seperti yang diiklankan itu loh, Pak. Masker dikasih minyak eukaliptus kemudian ditutupkan. Nah, itu bukan langsung itu kan, kena ISPA ya, itu langsung. Kalau Bu Adi kasih bensin. Bensin. Nah, itu kan itu basic saintifiknya tuh sangat lemah sekali. Kalau misalnya dibilang eukaliptol itu bisa membunuh virus. Ujinya itu kan memang digaduk kayak di ini. Tapi kan dipakainya kalung itu kan nggak gadok sama virusnya, ya kan? Kalau dengan kayak gitu aja, kan itu nggak match gitu loh. Tapi, jadi ini kalung itu pada waktu bulan Februari Maret tuh Bu terkenal Bu, yang kalung dari Jepang itu. Ya. Oh iya, yang Dokter Waldi posting ya itu. Saya juga pakai kalung di sini, tapi fan normal gitu, fan sendiri gitu juga. Kalau panas sumo itu bisa langsung otomatis. Yang tahu saya kalung eukaliptus dipakai Pak Menteri itu. Ya. Ada juga kalung ini sekarang batu ya, entah kristal atau apa gitu. Nah itu bisa menyembuhkan semua gitu. Dokter Waldi kita sekolah percuma gitu. Kalau udah ada kayak gitu, itu bisa nyembuhin semua itu udah. Dijual kalungnya itu wasip lah. Batu sihir itu, batu sihir Dok. Iya, pokoknya apalah namanya itu. Oh itu salah satu teman saya ada yang rupanya itu kan dijualnya seperti apa eksklusif gitu. Ya. Lalu saya bilang sama dia, Mbok ya kamu tuh mikir gitu karena ada beberapa anak-anak targetnya anak berkebutuhan khusus lah. Kalau udah target anak berkebutuhan khusus lah, saya kan nyolot jadinya gitu kan. Saya bilang sama dia gitu, lu jualan kira-kira dong gitu. Itu anak orang-orang dengan anak-anak berkebutuhan khusus itu hidupnya juga udah by starting itu udah banyak sekali permasalahan. Harusnya jual ke Bu Reni tuh. Iya, dan itu jawaban dia adalah semua itu dalam hidup kan pasti ada manfaatnya gitu. Jadi saya langsung ya sebaiknya lu minggir aja daripada saya toyor gitu kan, ngeselin banget gitu. Jawabnya semua ada manfaat, semua juga ada manfaat gitu. Maling juga punya manfaat buat apa manfaatnya ya kita nggak tahu gitu. Tapi permasalahan pemikiran seperti ini di Indonesia ini cukup parah gitu. Jadi saya sepakat dengan Bu Reni tadi. Mungkin kita mesti mulai juga sebagai konsumen gitu ya. Kita juga mesti mulai berbicara karena lebih banyak konsumen yang kritis tapi memilih untuk diam aja gitu. Sehingga ya betul capek. Mungkin kayak jadi ya itu si Bu Tejo-nya lebih kenceng kan gitu. Nah, menjadi permasalahan gitu. Jadi saya sepakat tadi kalau memang perlu didorong adanya kayak hoax buster gitu ya atau tim cek fakta gitu. Tapi tim cek fakta ini sekarang sudah ada, tetapi kan lebih ke mana hoax mana enggak. Tapi sekarang saya justru mikirnya adalah tim cek fakta yang memang sebaiknya bisa dirujuk dengan baik gitu oleh wartawan, oleh para influencer gitu ya, yang menyertakan memang orang-orang yang memang udah belajar bertahun-tahun gitu di area itu, jadi expertnya. Nah di Indonesia ini expert selalu dikecilkan gitu. Saya kemarin ngelihat sekarang dengan adanya PJJ atau pelajaran jarak jauh dan lain-lain kan makin marak sekolah online. Ada yang menawarkan doktor dalam waktu 1 tahun. Waduh, gitu. Sementara yang belajar bertahun-tahun ngelihatnya kan sakit hati gitu. Sementara kita berdarah-darah gitu kan belajarnya. Tetapi justru saya ngelihatnya dengan teknologi yang maju seperti ini itu perlu kita upayakan gitu. Nanti mungkin kita bikin sesi khusus kali ya, Mbak Reni, ini siap-siap nih, Bu Reni, terus Mbak Ira, gitu, Dr. Waldi, gitu, sama beberapa teman-teman nanti yang memang di area media, gitu ya.
kita coba gitu untuk bisa membantukan ini gitu. Saya pikir walaupun Pikir saya karena pandemi ini kan masih panjang, Bu. Sementara kita di media itu kekurangan resource juga gitu. Kita ini per detik kan gitu. Mungkin ya itu informasinya dari peneliti A ngomong begitu, ya kita mau nggak mau ya terbitin yang ada dulu gitu, konfirmasi berita penyeimbangnya bisa jadi kemudian 2 hari kemudian kita dapatnya gitu, karena sebegitu sulitnya kita dapetin narasumber, karena narasumber juga nggak selalu ready kan gitu untuk ini mungkin harusnya dari pihak counter gitu. Baik, dari pihak media mungkin ya kita bisa mulai memikirkan ini secara real gitu. Jadi media juga ketika melakukan ini, jadi saya paham gitu di media ada kesan untuk mengejar isi konten juga gitu ya kan, dari era komunikasi yang sangat cepat ini. Tapi memang perlu gitu untuk hold a little bit and berproses gitu ya. Mungkin itu bisa kita diskusikan di dalam acara Sinau Bareng yang lainnya. Ini waktu sudah agak lewat, cukup panjang. Ini terima kasih banyak Mbak Nur. Kalau saya boleh tanya Mbak Nur, boleh nggak gitu kasih closing remark gitu ya menurut Mbak Nur sebagai orang umum? Ini ada ibu saya tuh, ada ibu saya. Sebagai orang umum gitu ya, apa sih yang harus dipegang supaya kita tuh nggak gampang gitu, nggak mudah kita ketakutan, itu satu. Yang kedua, nggak mudah kita untuk jump gitu ya, untuk ngikutin daripada kan gitu. Jaga-jaga di Indonesia tuh filosofi jaga-jaga ini luar biasa gitu, ngelebihi satpam gitu, semangat jaga-jaganya. Jadi bagaimana supaya semangat jaga-jaga ini lebih positif kepada diri kita dan kita memang menjadi konsumen yang kritis dan cerdas menyikapi penawaran yang luar biasa di COVID-19 pandemi ini. Silakan Mbak Nur. Kalau menurut saya ya, satu, bahwa kita tuh hidup sehat ya ikuti saja panduan yang ada sekarang. Kemudian kalau misalnya ada suatu penawaran itu alert dulu, ini too good to be true apa enggak gitu kan. Ya itu aja, kita tuh sebenarnya ya perlu cek gitu ya. Perlu cek, tapi saya juga susah sih ngomongnya. Perlu cek lagi juga, ceknya kemana, medianya juga kadang-kadang juga nulisnya juga keliru juga gitu kan. Jadi memang masyarakat tuh kasihan memang sebenarnya. Tapi menurut saya sih ya itu tadi, tetap ikuti sesuai protokol kesehatan dan jangan mudah percaya gitu. Jangan mudah percaya dengan ini penawaran-penawaran. Cek, cross check gitu. Cross check. Gitu, ya. Baik, terima kasih banyak. Boleh nggak ini semua di on-in kameranya supaya bisa difoto gitu. Makasih banyak atas waktunya, kesabarannya gitu ya. Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini bermanfaat gitu ya buat diri kita, dan kalau memang bermanfaat buat diri kita, mari kita mulai sama-sama juga mengadvokasikan kewarasan di lingkungan sekitar kita, paling tidak di lingkungan terdekat kita, supaya lebih lebih kritis gitu ya, dan lebih berhati-hati di dalam menyikapi penawaran-penawaran yang ada di pasar. Gitu. Baik, ini Ayu, nggak ada fotonya, Ayu, gitu. Nggak apa-apa ya, kita foto dulu. 1, 2, 3. Oke. Untuk hari ini saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan gitu ya, atau ini SSB
seri umum pertama buat buat kami gitu. Jadi, terima kasih banyak atas waktunya. Kita ketemu lagi di SSB berikutnya. Terima kasih Mbak Nur waktunya. Dan Mbak Nur, apakah boleh materinya di-share? Boleh nggak? Boleh. Kan udah tak kasih Mbak Bu Adi kan? Iya, tapi maksudnya boleh di-share. Udah. Boleh di-share ke peserta? Ya, boleh. Kalau kalau mesti ada tanya juga boleh. Baik. Email saya Bu Edi tahu ya, email saya. Iya. Ya. Jadi kalau untuk kalau ada pertanyaan lanjutan, silahkan ditanyakan, bisa dikirimkan ke saya gitu atau dituliskan di sini. Nanti kita akan sampaikan ke Mbak Nur. Dan untuk yang ingin materinya juga silahkan disebut di chat, nanti kita kirimkan gitu. Terima kasih banyak. Selamat malam, semangat sehat, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.